Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Kali ini aku mau rekomendasiin buku ke kalian. Tapi buku ini adalah buku yang khusus untuk pedoman bagi umat muslim sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang non muslim barangkali tertarik juga boleh untuk membacanya. Nah, bukunya apa? Jadi menurutku ini adalah salah satu buku wajib yang harus kalian punya. Wajib, no debat. Ini dia bukunya. Nah, bukunya itu terdiri dari 2 jilid. Yang pertama adalah jilid yang pertama dan ini jilid yang kedua. Aku akan kasih tahu perbedaan jilid yang pertama sama jilid yang kedua berapa. Termasuk juga aku bakal kasih tahu harganya berapa dan kenapa sebenarnya kalian harus punya buku ini. Oke? Nah, aku mulai dari jilid yang pertama dulu ya. Jadi, di jilid yang pertama itu adalah membahas persoalan tentang kematian, roh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, syafaat, catatan amal, sirot itu jembatan ya. Jadi nanti setelah kita meninggal, terus kita diletakkan di alam barzah, maksudnya kita berpindah ke alam barzah, baru abis itu kita menunggu hari kebangkitan dan setelah itu kita akan dihisab dan baru kita akan melewati Shirathul Mustaqim. Kalau nggak salah kayak gitu, wallahu alam. Kalau yang aku tahu kayak gitu. Nah, jadi ini di jilid pertama dibahas kayak gitu. Selain itu, yang aku suka adalah bentar deh, ini kok kayaknya terlalu terang ya. Oke, dah. Nah, di buku ini itu yang aku suka, dia itu memetakan atau menceritakan tentang kehidupan bekal menghadapi kehidupan abadi, tentang kematian, roh dan lainnya. Itu berlandaskan hadis sama ayat Al-Qur'an. Terbalik deh, ayat Al-Qur'an sama hadis. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian kalau di jilid pertama itu daftar isinya itu lengkap banget. Mulai dari mati itu sendiri. Mati itu pertama dia menceritakan tentang bagaimana hakikat mati itu, kenapa, apa sih hakikat dari kematian, terus kemudian penjelasan singkat mengenai istiqab, terus kemudian benarkah ada orang yang ingin mati, misalnya aku berharap mati, aku berharap orang lain mati, kayak gitu. Itu bagaimana hukumnya, terus kemudian kapan sebenarnya kita boleh menginginkan mati dan berdoa untuk memintanya. Boleh nggak sih kita berdoa untuk kita segera diwafatkan, dimatikan gitu misalnya. Nah, selain itu dalam buku ini itu juga ada penjelasan mengenai hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian pengaruhnya terhadap hati manusia itu seperti apa. Terus juga bagaimana doa ketika masuk ke dalam pemakaman, ke dalam pekuburan. Terus kemudian di sini itu juga dijelasin terkait sakaratul maut. Jadi mulai dari prosesnya, bagaimana nyawa itu dicabut. Terus ada juga nih sebenarnya di sini dikasih tahu tanda-tanda orang yang beriman kalau meninggal itu seperti apa. Dia misalnya salah satu spoilernya ya, dia itu spoiler. Salah satu ciri-cirinya yang aku baca dari buku ini ya, ada keringat di pelipisnya. Wow banget ya. Jadi dikasih tahu kayak gitu, ada keringat di pelipisnya. Terus ada 4 pokoknya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi di episode yang berbeda tentu aja. Terus dia dibahas juga sebenarnya malaikat maut itu bagaimana, kemudian cara malaikat maut itu bertanya, tingkatan sakaratul maut itu seperti apa, terus kemudian kematian, terus berbaik sangka terhadap kematian, terus adab saat menghadiri orang mati. Kemudian dibahas tentang kapan manusia tidak mengenal sesamanya dan anjuran bertaubat. Ini mungkin lebih proses setelah meninggalnya kayak gitu, arti taubat itu seperti apa. Dan diceritakan di dalam buku ini juga yang jilid pertama adalah bagaimana proses keluarnya roh dari jasad. Menurutku ini penting banget untuk kita pelajarin, karena kita itu
Ya, sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman, kita itu bukan makhluk yang selalu bisa hidup 1000 tahun atau 2000 tahun. Sampai teknologi itu berkembang sedemikian rupa sampai sekarang ini, belum ada cara manusia itu menemukan bagaimana caranya dirinya bisa hidup lama gitu, bisa hidup 1000 tahun atau bisa mencegah kematian. Belum ada caranya sampai detik ini pun. Dan memang dalam agamaku dan juga yang aku yakini, kita pasti akan mati, itu pasti ya, kita harus percaya kita akan mati, dan ada kehidupan setelah kematian yang harus kita persiapkan. Sebenarnya titik poinnya sih di situ sih, ada kehidupan setelah kematian yang harus dipersiapkan. Jadi hidup kita di dunia ini sebenarnya ada tujuannya lagi untuk bekal di akhirat. Mungkin kayak teman-teman udah pernah sering denger lah, cari bekal buat akhirat dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan kita mengingat kalau kita akan mati, kita tahu nih proses kematian itu seperti apa. Karena menurutku menarik sih, aku selalu penasaran gitu, aku tuh nanti kalau misalnya aku udah meninggal nih, kan nyawanya akan ditarik perlahan-lahan kan, dari mulai ujung kaki sampai ke sini gitu kan, sampai ke pokoknya akan ditarik sedemikian rupa di dalam selama sakaratul maut itu. Nah, setelah itu aku akan dibawa kemana sih, dan alam apa yang akan aku datangi. Jadi kalau dari buku yang udah aku baca juga, setelah kita ditarik nyawanya, kita kemudian akan dipindahkan, kita akan memasuki alam kubur terlebih dahulu. Di kubur itu kita akan diberikan pertanyaan oleh malaikat, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar kayak siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Terus juga habis itu, setelah itu kita akan disiksa di kubur itu. Sebenarnya ada dua perbedaan pendapat, tapi mayoritas para ulama itu meyakini bahwa ada siksa kubur terlebih dahulu atas dosa-dosa yang udah kita lakuin, dosa-dosa kecil atau apapun gitu ya, wallahu alam gitu. Yang aku baca ada siksa kubur, kita diperlihatkan bagaimana siksa kubur itu, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kayak gitu. Baru setelah di dalam siksa kubur, kita itu di dalam kubur itu namanya itu sudah dipindahkan ke alam barzah. Jadi urutan kehidupan yang akan kita jalani itu dari hidup dunia kemudian berpindah ke alam kubur dan alam barzah. Di alam barzah ini adalah alam perbatasan antara alam dunia sama alam akhirat, dimana kita akan menunggu di alam barzah itu sambil terus disiksa atas dosa yang mungkin yang kita lakukan kayak gitu kan. Nggak mungkin sih, dosa banyak nih, dosa yang kita lakukan. Terus di alam barzah pokoknya kita nunggu sampai ada tiupan sangkakala, kiamat, terus nanti kita dibangkitkan lagi dari kubur kita masing-masing, baru kita dikumpulkan di padang mahsyar, abis itu kita dihisab. Itu tata urutannya. Jadi menurutku proses setelah kematian itu juga menarik untuk kita pelajari gitu. Jangan sampai kita nggak menyadari kalau kita punya batas waktu yang telah ditentukan, dan juga batas waktu tersebut setelahnya akan dipertanggungjawabkan. Ada kehidupan yang harus dipertanggungjawabkan setelahnya. Dan menurutku menarik untuk kita tahu, untuk kita cari tahu bagaimana sebenarnya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, setelah kehidupan dunia itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita sudah ada bekal, sudah ada persiapan, sudah ada ya pokoknya sudah ada gambaran lah seperti itu. Ini diceritakan semuanya di dalam jilid pertama. Terus juga kemudian ini di sini juga ngebahas tentang hari kiamat, tiupan sangkakala, terus kemudian tiupan sangkakala yang pertama. Terus kemudian di sini juga dibahas tentang buku catatan amal, ada pertanyaan dalam hisab. Terus juga kemudian ada pertanyaan seputar ada membahas tentang Sirotol Mustaqim, jembatan yang akan kita lalui itu. Terus juga kemudian ada membahas tentang surga kayak gitu. Pokoknya menurutku kalian harus punya buku ini untuk pegangan kita selama hidup di dunia, khususnya bagi teman-teman yang muslim ya. Yang non muslim juga kalau misalnya tertarik untuk mengetahui perbandingan agamanya juga nggak masalah. Yang kedua, di jilid kedua itu dijelaskan terkait kematian.
Roh Alam Kubur. Oh enggak, yang ini itu ini judul general ya. Jadi di jilid yang kedua itu dijelaskan lebih spesifik lagi terkait surga sama neraka. Mulai dari tingkat-tingkatan neraka. Jadi neraka itu ada tingkatannya. Kemudian pintu neraka, nama-nama neraka, dan 7 pintu jahanam gitu. Ada bab khusus tentang 7 pintu jahanam. Kemudian keluhan di neraka, terus azab atas orang yang menganiaya, kemudian surga dijelaskan habis neraka, surga, sifat-sifat dan nikmat surga, kemudian ada sungai dan gunung di surga, nasib sungai-sungai, minuman penghuni surga itu apa, pohon-pohon di surga itu apa, pakaian penghuni surga itu seperti apa, kemudian tingkatan surga itu seperti ada berapa, ada kasur tebal. Ini lumayan banyak yang menjelaskan tentang surga. Dan ada menjelaskan juga tentang peristiwa besar dan tanda-tanda dari hari kiamat, datangnya hari kiamat. Baru tentang terjadinya berbagai peperangan, kemudian pertanda kiamat, terbitnya matahari dari barat yang menjadi salah satu ciri akan datangnya hari kiamat. Terus dijelaskan juga nih, mungkin ada yang penasaran siapa sebenarnya Yajuj dan Majuj. Ini dijelaskan juga dalam buku ini. Siapa sih sebenarnya Nabi Isa alaihi salam yang akan turun sebelum hari kiamat nanti gitu, menjelang hari kiamat, itu dijelaskan juga dalam buku ini. Jadi Masya Allah ya, buku ini tuh jilid pertama dan jilid kedua yang sangat komplit, yang bisa kita jadikan pengetahuan agama. Setelah Al-Quran tentu saja, buku pertama atau kitab yang pertama kali harus kita punya dan kita pahami adalah kitab suci Al-Quran. Baru setelahnya kita upgrade pengetahuan kita dengan hadis, dengan ilmu buku-buku dalam agama, buku agama dan lain-lainnya seperti itu. Dan menurutku kesimpulannya adalah kalian harus punya buku ini. Aku akan kasih linknya di description box. Jadi harganya ini murah, gak terlalu mahal, sekitar 230 atau 240 gitu. Dan lebih daripada itu, kalian bisa dapat banyak manfaat dan banyak pengetahuan. Jangan lupa kalau misalnya kalian udah punya pengetahuan, ilmu kalian bagikan dan kalian terapkan. Sama aku juga sih, ini masih belajar, jadi kayak nasihat buat diriku sendiri juga. Kalian harus punya buku ini, intinya check out di Shopee sekarang juga ya teman-teman. By the way, aku sebenarnya mau sedikit cerita sih kenapa aku beli buku ini. Sebenarnya aku dulu juga nggak punya buku ini dan nggak terlalu aware sama kehidupan setelah kematian, sampai pada akhirnya, bukan pada akhirnya, tapi ada di satu momen aku itu. Jadi aku tuh, mungkin ada beberapa dari teman-teman di YouTube yang ikutin aku di Instagram juga. Jadi aku tuh baru kehilangan orang yang aku sayang gitu ya, salah satu orang yang aku sayang gitu. Aku sayang lah sama dia pokoknya. Nah terus kita punya keinginan untuk serius ke depannya, untuk menikah gitu kan. Ya sebenarnya keinginan normal manusia pada umumnya sih, kayak menikah, punya anak, punya kehidupan gitu. Iya kayak gitulah pokoknya. Kita udah mulai di tahap persiapan kayak gitu. Terus ternyata jatah umurnya itu cuma jatah umur yang Allah kasih itu bukan cuma sih, tapi sampai 23 tahun aja. Jadi di bulan November tahun 2020 kemarin sih, baru kemarin itu dia meninggal. Dan meninggalnya memang gimana ya, gak sakit gitu loh, tapi kecelakaan gitu. Terus aku kayak merasa kaget sih sebenarnya, kayak ditampar juga sama kepergiannya. Terus aku merasa aku pengen cari tahu sebenarnya dia lagi ngapain di sana gitu kan. Setelah meninggal itu dia ngapain, dia lagi apa gitu, aku bisa bantuin dia kayak gimana. Sampai setelah kepergiannya tuh banyak hikmah yang aku dapat sebenarnya, kayak semacam tamparan juga buat aku, tamparan aku untuk
mungkin selama ini aku terlalu fokus dengan kehidupan dunia sampai aku lupa bahwa ada batasnya, manusia itu akan pulang kembali ke asalnya, dan memang kematian tuh nggak ada yang bisa ngelawan gitu loh. Itu semacam takdir yang udah takdir yang udah digariskan dan akan diterima oleh manusia, hanya saja waktunya yang beda-beda. Nah dari situ aku mulai coba cari tahu, kemudian amalan-amalan apa saja yang bisa ngebantu dia, dan lebih membawa aku mendekatkan diriku sama Allah sih, lebih apa ya, lebih ya semoga bisa lebih istiqomah dalam kebaikan. Dan ya itulah, sampai akhirnya aku check out buku ini. Jadi aku pengen tahu lebih banyak tentang kematian dan lain sebagainya kayak gitu, untuk reminder aku juga, karena jujur memang kepergiannya itu cepat banget, bukan cepat sih, tapi nggak nyangka gitu. Dan ya aku sadar sebenarnya selama ini tuh aku kayak tertipu aja gitu. Aku lupa kalau manusia itu semuanya ada batasnya, ada ketentuan waktunya gitu, termasuk aku sendiri gitu. Jadi itulah kenapa kita harus saling mengingatkan untuk mengingat kematian. Teman-teman makasih ya udah nonton channel YouTube ini. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum.